Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik itu apa saja? Itu ada 5 langkah. Yang pertama, memperkirakan karakteristik grafik. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Yang keempat, menentukan titik puncak atau titik optimum atau titik balik. Nah, ketiga istilah ini sama ya anak-anak. Jadi, jangan bingung jika suatu saat menemukan soal yang menanyakan titik puncak atau titik optimum atau titik balik, karena ketiganya memiliki rumus yang sama. Dan langkah yang terakhir yaitu menggambarkan dan menghubungkan titik-titik tersebut pada diagram Kartesius. Titik-titik tersebut yang dimaksudkan itu adalah titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan titik puncak. Ya, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu karakteristik grafik. Untuk karakteristik grafik ini bisa kita lihat dari nilai A dan nilai diskriminannya. Untuk nilai diskriminan kita bisa cari dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, untuk nilai A yang kurang dari 0 atau negatif, itu grafiknya akan membuka ke bawah. Jadi nanti akan memiliki nilai maksimum. Kemudian jika nilai A-nya itu positif atau A lebih dari 0, maka grafiknya akan membuka ke atas dan dia memiliki nilai minimum. Bagaimana dengan nilai D atau diskriminan? Jadi jika kita peroleh nilai diskriminan itu positif atau lebih dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian, jika kita peroleh nilai D-nya itu sama dengan 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 1 titik saja, atau biasa kita sebut dengan menyinggung sumbu X. Kemudian, jika nilai D-nya itu negatif atau kurang dari 0, maka grafiknya itu tidak memotong sumbu X. Jadi, jika kita lihat dari grafiknya, maka akan terlihat seperti mengambang. Kemudian, langkah yang kedua yaitu titik potong dengan sumbu X. Pada grafik fungsi kuadrat, titik potong dengan sumbu X itu bisa kita cari dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai Y itu sama dengan 0. Dengan kata lain, kita diminta untuk mencari pembuat 0 dari fungsi tersebut. Jika pembuat 0 fungsi dimisalkan dengan X1, X2, maka titik potong dengan sumbu X adalah X1, 0, dan X2, 0. Nah, untuk titik potong dengan sumbu X ini bisa kita lihat dari grafik atau dari akar-akar yang bisa kita cari dengan cara pemfaktoran. Kemudian langkah yang ketiga yaitu titik potong dengan sumbu Y. Tadi sudah kita cari titik potong dengan sumbu X itu dengan memisalkan Y sama dengan 0. Kemudian jika titik potong dengan sumbu Y, itu kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat tersebut. Nah, jadi saat kita memasukkan nilai X sama dengan 0 pada persamaan fungsi kuadrat ini, maka kita akan peroleh nilainya hanya C saja. Jadi, titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y, kita peroleh 0, C. Kemudian, langkah yang keempat yaitu titik puncak atau titik optimum atau titik balik. Pada grafik fungsi kuadrat ini mempunyai dua kemungkinan titik puncak, yaitu maksimum jika nilai A-nya itu negatif atau kurang dari 0, dan akan memiliki titik puncak yang minimum jika nilainya A positif atau A lebih dari 0. Jika titik puncak dimisalkan dengan X, Y, maka kita bisa mencari nilai X dan Y-nya dari rumus berikut. Nah, untuk mencari nilai X itu bisa kita cari dengan rumus sumbu simetri. Dengan rumus negatif B dibagi dengan 2 kali A. Dan untuk mencari nilai Y, kita bisa cari dengan nilai optimum, atau Y itu kan sama dengan Fx. Nah, itu didapatkan rumus negatif B kuadrat
dikurangi 4 kali A kali C dibagi dengan 4A. Sehingga untuk titik puncaknya yaitu X, Y. Nah, di sini kita masih memiliki nilai X-nya itu min B per 2A, Y-nya ini. Jadi, nilai titik optimumnya adalah X, Y. Nah, anak-anak, untuk memahami lebih lanjut bagaimana cara menggambar grafik, di sini Ibu memiliki contoh soal. Yang pertama yaitu gambarkan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi dengan 2x dikurangi dengan 8. Untuk nilai x-nya itu batasannya yaitu lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini kita dapat tuliskan terlebih dahulu nilai dari A, B, dan C dari fungsi kuadrat di sini anak-anak. Di sini kita ketahui bahwa A-nya yaitu 1, B-nya yaitu negatif 2, kemudian C-nya yaitu negatif 8. Nah, untuk menggambar grafik, langkah yang pertama yaitu kita mencari karakteristik grafiknya terlebih dahulu. Di sini kita tahu bahwa nilai A-nya itu 1. 1 di sini lebih dari 0, kita tahu. Berarti grafiknya nanti akan terbuka ke atas. Kemudian yang kedua kita mencari nilai D-nya, yaitu dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kita tinggal substitusikan saja nilai-nilai di sini ke dalam rumus D-nya. Jadi, kita dapatkan nilai yaitu 36. Perlu kita ingat kembali, nilai D itu ada 3 macam, yaitu lebih dari 0, kurang dari 0, dan sama dengan 0. Kita tahu bahwa 36 itu lebih dari 0. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa grafiknya nanti akan memotong di subu X di 2 titik. Jadi, dari karakteristik grafik ini, kita dapat mensketsa gambar grafiknya, yaitu kita tahu bahwa grafiknya akan terbuka ke atas dan juga akan memotong sumbu X di 2 titik. Jika kita sudah tahu karakteristiknya, selanjutnya kita mencari titik-titiknya, yaitu dengan cara mencari titik potong sumbu X, yaitu kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Di sini karena Fx itu sama dengan Y, jadi kita bisa masukkan fungsi kuadratnya, yaitu X kuadrat dikurangi dengan 2X dikurangi dengan 8, itu sama dengan 0. Kita faktorkan, sehingga kita dapatkan X negatif, maksud Ibu dikurangi dengan 4, dikali dengan X ditambah dengan 2. Itu kita sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X1-nya yaitu 4, dan X2-nya kita dapatkan negatif 2. Jadi, titik potong untuk sumbu X yaitu 4,0 dan juga negatif 2,0. Selanjutnya yaitu kita mencari titik potong sumbu Y, yaitu dengan memisahkan X-nya dengan 0. Kita masukkan atau kita substitusikan nilai 0 di sini di X, kita substitusikan ke dalam grafiknya, maksud Ibu ke dalam fungsi kuadratnya, sehingga kita dapatkan nilai C-nya saja, yaitu negatif 8. Jadi, untuk titik potong sumbu Y-nya, kita dapatkan 0, negatif 8. Untuk selanjutnya, kita akan mencari titik puncak, karena fungsi dari X kuadrat min, maksud Ibu dikurangi dengan 2X dikurangi dengan 8, itu membuka ke atas, jadi akan memiliki titik puncak minimum. Nah, kita akan mencari minimumnya itu berapa. Kita dapat cari dengan mencari X-nya dan juga Y-nya. Nah, X-nya kita dapatkan dengan rumus negatif B dibagi dengan 2 dikali A. Kita dapatkan nilai 1, kemudian kita cari nilai Y-nya. Di sini Y itu sama dengan Fx, jadi kita substitusikan nilai 1 di sini, nilai X-nya, ke dalam fungsi kuadratnya di sini. Kita substitusikan, sehingga kita dapatkan 9. Maksud Ibu negatif 9. Jadi untuk titik puncaknya kita dapatkan X, Y yaitu 1, negatif 9. Untuk langkah yang terakhir itu adalah menggambar grafik. Tadi kita sudah menentukan titik-titiknya, yaitu kita dapatkan 4,0 yaitu sebagai titik potong sumbu X.
Selain itu, di titik potong sumbu X, kita juga mempunyai negatif 2,0. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, kita punya 0, negatif 8. Dan juga untuk titik puncaknya, kita punya 1, negatif 8, maksud Ibu negatif 9. Dan untuk grafiknya seperti ini. Jadi, di sini kita bisa memberi titik-titik terlebih dahulu. Di sini 4,0. Kita beri titik di sini sebagai nilai X, kemudian kita bisa memberi titik juga di negatif 2,0 di sini. Kemudian kita beri titik di sumbu Y, yaitu 0, negatif 8, yaitu di sini. Dan yang terakhir, kita memberi titik untuk titik puncak, yaitu 1, negatif 9. Kita beri titik di sini. Nah, dari keempat titik-titik yang sudah kita dapatkan, kita tinggal hubungkan dan akan membentuk grafik seperti ini. Ya, Ibu memiliki contoh soal lainnya ya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4 untuk batasan nilai x-nya itu lebih dari sama dengan negatif 6 dan kurang dari sama dengan 3. Ya, dari persamaan fungsi kuadrat ini kita peroleh nilai A-nya adalah negatif 2, nilai B-nya adalah negatif 6, dan nilai C-nya adalah negatif 4. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memperkirakan karakteristik grafik. Bisa kita lihat dari nilai A-nya. Nilai A ternyata negatif atau kurang dari 0, maka artinya grafik akan terbuka ke bawah. Kemudian untuk nilai D-nya bisa kita cari dengan rumus B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Kemudian kita substitusikan nilai ABC ini ke dalam rumus D. Jadi kita peroleh nilai diskriminannya adalah 6. Jika kita lihat untuk ketentuannya, yaitu ada D lebih dari 0, ada D kurang dari 0, dan D sama dengan 0. 6 ini termasuk pada lebih dari 0, sehingga grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi dari karakteristik grafik ini kita ketahui bayangan dari grafiknya akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian kita cari titik-titiknya. Titik yang pertama yaitu titik potong sumbu X dengan memisalkan Y sama dengan 0. Di sini kita tulis fungsi kuadratnya, kemudian kita sama dengankan 0. Kemudian kita cari akar-akar dari nilai X-nya dengan cara pemfaktoran dan diperoleh akar-akarnya yaitu X yang pertama yaitu negatif 2 dan X yang kedua yaitu negatif 1. Sehingga titik potong untuk sumbu X-nya adalah negatif 2,0 dan negatif 1,0. Kemudian kita cari titik potong untuk sumbu Y. Untuk titik potong sumbu Y, kita memisalkan X sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat ini dalam soal. Sehingga kita hanya memperoleh nilai C-nya saja, yaitu negatif 4. Sehingga untuk titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 4. Kemudian kita akan mencari titik puncaknya. Di sini, karena A-nya itu negatif, maka dia akan terbuka ke bawah dan dia memiliki nilai maksimum. Kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Yang pertama, untuk nilai X itu dengan rumus negatif B dibagi dengan 2A. Kita substitusikan nilai A dan B ini ke dalam rumus X ini. Sehingga kita peroleh untuk nilai X-nya adalah negatif 3/2. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Bisa kita cari dengan mensubstitusikan nilai X negatif 3/2 ini ke dalam persamaan fungsi kuadrat dalam soal ini. Jadi kita peroleh untuk nilai Y-nya adalah setengah. Sehingga untuk titik puncaknya kita peroleh negatif 3/2, setengah. Dan
langkah yang terakhir yaitu kita menggambarkan grafik fungsi berdasarkan titik-titik yang sudah kita ketahui tadi, yaitu ada titik potong sumbu X yaitu negatif 2,0 dan negatif 1,0, kemudian titik potong sumbu Y itu 0, negatif 4, dan titik puncaknya negatif 3/2, setengah. Saat kita gambarkan, kita gambarkan titiknya. Yang pertama yaitu titik negatif 2,0 di sini, kemudian titik potong sumbu X yang kedua yaitu negatif 1,0 di sini, kemudian titik potong sumbu Y yaitu 0, negatif 4 di sini, dan titik puncaknya negatif 3/2, setengah itu di sini. Kita sambungkan sehingga mendapatkan grafik fungsi seperti berikut ini, yaitu terbuka ke bawah dengan nilai puncaknya di sini. Untuk selanjutnya, Ibu memiliki contoh soal yang lain, yaitu gambarkan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 4x dikurangi dengan 4. Di sini kita tahu bahwa A-nya yaitu negatif 1, B-nya negatif 4, dan juga C-nya negatif 4. Untuk menggambarnya, kita lakukan langkah yang pertama, yaitu mencari karakteristik dari grafiknya. Karena A-nya di sini negatif 1, berarti nilai A-nya itu kurang dari 0, artinya grafiknya akan terbuka ke bawah. Kemudian kita cari nilai D-nya, yaitu dengan cara memasukkan rumus B kuadrat min 4AC, kita substitusikan nilai ABC di sini, maka kita akan dapatkan 0. Nah, kita ingat kembali nilai D-nya, jika sama dengan 0, itu berarti akan memotong sumbu X di satu titik. Berarti grafiknya nanti akan terbuka ke bawah dan juga akan memotong sumbu X di satu titik. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita akan mencari titik potong sumbu X yaitu dengan memasukkan Y sama dengan 0. Di sini kita masukkan fungsi kuadratnya, kita sama dengan 0. Terus kita mencari faktornya. Di sini kita dapatkan negatif X plus 2 dikali dengan X plus 2 sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapatkan nilai sama-sama nilai X-nya yaitu negatif 2. Jadi kita perlu menulisnya salah satu saja. Jadi titik potong sumbu X yaitu negatif 2,0. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari titik potong sumbu Y, yaitu dengan memasukkan X sama dengan 0. Karena titik potong sumbu Y itu memasukkan X-nya sama dengan 0, jadi kita dapatkan nilai C-nya saja, yaitu negatif 4. Jadi untuk titik potong sumbu Y, yaitu 0, negatif 4. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari titik selanjutnya, kita mencari titik puncak. Di sini kita mencari X dan Y-nya. Kita masukkan rumus min B per 2A untuk mencari X. Kita dapatkan nilai negatif 2. Kemudian untuk mencari Y, kita cari dengan mensubstitusikan nilai X yaitu negatif 2 ke dalam persamaan Fx. Ya, jadi kita peroleh nilai 0. Jadi untuk titik puncak, itu kita dapatkan X, Y-nya yaitu negatif 2,0. Nah, kita sudah memiliki titik-titiknya. Berikutnya kita akan menggambar grafik fungsinya. Di sini kita tahu bahwa untuk titik potong sumbu X-nya kita dapatkan negatif 2,0, kemudian untuk titik potong sumbu Y-nya kita dapatkan 0, negatif 4, kemudian untuk titik puncak kita dapatkan negatif 2,0. Nah, nanti grafiknya akan seperti ini. Di sini terdapat titik, di sini sebenarnya ada 3 titik, tapi untuk titik puncak dan titik potong sumbu simetri, untuk titik potong sumbu X-nya itu sama, yaitu negatif 2,0, jadi di sini tidak terlihat. Kemudian titik yang lainnya, yaitu 0, negatif 4, titiknya berada di sini. Lalu kita hubungkan akan membentuk grafik seperti ini. Ya,
Ibu kira untuk materi pada pembelajaran hari ini cukup dan jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting yang sudah Ibu berikan tadi, kemudian kerjakan soal evaluasi pada Google Form yang telah Ibu beri linknya pada grup WA kelas masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk membuka Google Classroom karena Ibu sudah memberikan tugas di sana yang bisa kalian kerjakan selama 1 minggu ke depan. Ya, Ibu kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.